Selanjutnya Nicholas, dokter. Ya, namanya Bu Mevi itu ya? Oh, ya. Atau Nicholas? Oh iya, ini anaknya Bu Mevi. Oke. Nicholas usianya 6 tahun. Untuk suplemennya ini saat yang dikonsumsi, Nutracare 2 pagi, 2 siang, 1 Yang malam. suplemen nggak usah dibacain, nggak apa-apa nih. Iya, Satu langsung ke evaluasi, ya. Ya, untuk evaluasinya positifnya ini inisiatif bicaranya lama dan panjang. Terus jam tidurnya juga sudah mulai teratur jam 9 sampai jam 10 malam. Menghafal kalimat panjang sudah lebih cepat, fokus sudah mulai membaik. Minggu ini efek panik tidak ada, hidung buntu juga sudah tidak terjadi lagi. Sempat itu kemarin itu dokter, terapi debu, terapi apa? Debu rumah itu sudah berkurang. Ya, Terus karena undermetilasi. Undermetilasi, ya enggak apa-apa, memang gitu terapinya. Diterapkan di situ hilang. Terus ada inisiatif untuk ambil buku cerita. Lalu minggu ini inisiatif bertanya sama makan sambil nunjuk di menu makan. Lalu minggu ini saat dijak ke mall lebih tenang dan mengikuti mamanya, tidak lari-lari. Oke, aku lagi baca kalimat yang blender. Ini lebih terobsesi sama elektronik, dokter, seperti mixer, buka-buka TV, buka-buka TV tentang mixer gitu. Untuk komunikasi dua arahnya ini kadang jawabnya nyambung, kadang enggak, dok. Oke. Lalu pemahaman isi komunikasi dan cerita masih harus dituntun. Oke. Gerakan koordinasi silang dan gerakan tangan, kaki masih kesulitan. Melompat di atas trampolin belum bisa pada satu titik tempat. Kontrol menulis masih susah, perlu diarahkan. Untuk ini menarik loh, Neng. Kalimat yang kontrol menulis masih bisa perlu diarahkan ya. Kadang tiba-tiba bisa menulis besar, tapi tiba-tiba bisa bagus atau rapi, belum konsisten. Ini ciri khasnya gangguannya di korteks loh ini, korteks cerebri ini. Ini apalagi di bawah ya, dama warnanya sudah mulai rapi, tapi tidak bisa bertahan lama. Ini kayaknya gangguan korteks cerebri ini, di sensomotoriknya ini. Coba nanti kalian cek di sensomotoriknya. Menarik ini. Suka mengulang pertanyaan yang sama, dokter. Oke, nah gini, kalau dilihat tadi ya, dia menjawab ya, kadang ada ya komunikasi dua arah, kadang jawabnya nggak nyambung tapi jawab. Terus kemudian mereka lihat masih suka bertanya berulang-ulang. Hati-hati, ini anak yang nggak punya perbendaharaan kata itu, perbendaharaan katanya terbatas. Jadi dia juga mau jawabnya juga bingung karena apa? Karena dia nggak punya kalimat lagi untuk nyambung gitu loh. Jadi ini nanti kita nitip ya, kalau biasanya dia orang-orang yang terapi wicara ya, ini dikasih install ya, dikasih hal-hal baru lagi ya, dikasih kata-kata baru lagi untuk disimpan ya. Misalnya tiap hari kita tambahkan 5 atau 10 kata baru, 5 atau 10 kata baru. Ini persis kalau kita zaman dulu mau belajar bahasa Inggris itu loh. Kan disuruh ngafalin, tiap hari hafalin ya 10 kata, hafalin 10 kata. Ini sama ini kasusnya ya, kemungkinan besar dia nggak punya vocab ya. Coba kamu nanti cek pakai analisa tensor. Apa benar dia nggak punya vocab? Ya. Ini analisa saya ya. Kemungkinan nggak punya vocab anaknya. Kemudian untuk mengerjakan tugasnya masih selalu diingatkan. Misal lagi mengerjakan PR, nomor 1, 2 dikerjakan, tapi nomor selanjutnya nggak dikerjakan. Anaknya lebih suka coret-coret yang lain. Ayo, oke. Terus analisamu apa? Aku jadi ketawa ya, karena ya ini luar biasa ya. Menurut aku luar biasa, ini cepat ya. Good lah. Apa menurut kamu? Apa yang mau kamu kerjakan? Itu perilakunya udah bagus banget ya. Ini benar ya, tinggal kamu buka blok otak ini. Ini sih dok, sempat cek tadi apa namanya dengan analisa tensor masih ada alergi sama fenol. Fenol itu luar biasa ya. Oke. Next. Terus memang prioritas terapinya juga apa namanya buka blok otak. Tadi sempat cek korteks cerebri juga butuh dok. Good. Temporomandibular. Temporomandibular juga, iya. Temporal, temporomandibular, TMJ, temporal sama korteks cerebri.
Oke, berarti sesuai ya. Ini sesuai dengan ini. Neurotransmitter, Neng. Kamu cek Dok, neurotransmitter hasilnya? dopamin sama oksitosin, Dok, yang butuh. Yois, oke. Berarti ini kayaknya bisa cepat nih, bisa ngebut nih kita nih. Tapi ini kenapa kok sekitar bulan September sampai November stuck setelah hasil penyelidikanmu? Ada masalah apa? Angkanya tidak berkembang. Ya, nanti kami cek ini lagi, Dok. Apa namanya? Buka bloknya sama lateralisasi. Oke, good. Ya, good. Oke. Kayaknya ini udah gak ada masalah nih. Sudah semangat nih. Kalau terlalu cepat nanti Mama Nicola ini merdeka duluan. Wah, mantap ini ya. Bisa merdeka cepat. Desember sampai Desember setahun lah kurang lebih ya. Setahun kita ketemu Mama Nicholas. Oke. Oke, next. Lanjut. Jefferson Su atau Yao Yao, Dok? Oh ya, oke. Ini Bu Dewi, Bu Dwi Lalin. Oke, langsung positifnya. Oke. Ini positifnya motoriknya halus sudah bagus, Dokter. Mampu menulis lebih rapi, mewarnai lebih rata dan penuh. Variasi warna juga bagus. Terus untuk motorik kasarnya sudah banyak kemajuan, bisa mengayuh sepeda. Tapi belum bisa mengendalikan setirnya, Dokter. Untuk tendang bolanya juga bisa tepat pada bolanya. Tapi untuk menangkap yang masih susah karena fokusnya masih kurang. Untuk dari kemandiriannya sudah mau makan bisa ambil piring, sendok, ambil gelas, terus mau minta susu. Tapi nggak mau ngomong, Dokter. Ambil botol dan buka kaleng susunya sendiri. Untuk pakai baju dan celana sudah ada kemauan meskipun belum bisa sampai selesai. Yang menarik, Neng, dari ateknya, menarik dari ateknya ya. Ini kayaknya angkanya tambah gede nih. Iya, Dokter. Kemarin sempat itu Dokter kecolong, kan habis ulang tahun, jadi makan jajan-jajanan itu kelosan mungkin. Habis itu diterapikan makanannya banyak yang alergi, Dokter. Terus diterapikan lagi. Oke. Food aditif kah? Makanannya sehari-hari, Dokter. Langsung. Makanan sehari-hari? Ya, terus yang ketemunya apa? Yang dibawa langsung sampelnya. Maminya ngomong snack yang kami berarti ini mungkin ya food aditif, berhati-hati loh, bukan karena makanan utama loh. Karena kalau makanan utamanya mestinya kan sudah kamu eliminasi di awal terapi. Oke. Terus hasil pemeriksaanmu apa yang mau kamu lakukan sama si Jefferson? Masih ada lanjutannya, Dokter. Negatifnya, Dok. Masih ada lanjutannya. Oke. Untuk dari perilaku ini, gangguan tidurnya masih, Dok, hiperaktif, terus susah dialihkan. Kadang juga suka menolak. Terus untuk sosialisasinya lebih suka menyendiri, apalagi kalau gambar-gambar lebih suka sendiri. Terus dari skala 1 ini, itu Dok, dari terapisnya sekarang tidak mau menirukan, harus dipaksa sampai nangis baru bisa mau menirukan, Dokter. Sebentar, dari terapi bicara ya, jadi dia disuruh bicara yang nggak mau. Jadi ini khusus topiknya bicara ya, belajar bicara aja ya. Oke. Kamu sudah cek di Brain Autism, di Autism Kit yang Brain? Iya, Dok, yang terbaru. Oke, apa yang bermasalah? Temporal, frontal kena? Frontotemporal? Atau parietotemporal? Bentar. Nggak apa-apa, tenang aja. Aku cuma penasaran karena ini hubungannya sama temporal atau sama mana lagi nih? Ini, Dok, di bagian occipital sulcus, parietal occipital sulcus, Dokter, sama hipokampus. Kalau occipital itu berarti dia susah fokus. Nah, bener kan maminya ngomong,
Kalau di hospital suka fokusnya yang problem itu. Coba kamu cek nanti dengan analisa tensor, boleh enggak kamu sesekali ya nyeleweng gitu ya, dalam artian nyeleweng itu ngerjakan untuk buka blok di hospital. Aku curiganya itu memang di fokusnya itu. Jadi tadi kalau ketemu hospital ya masuk akal ya. Maminya juga ngomong tadi fokusnya yang kena. Coba kamu nanti cek analisa tensor. Kalau memang dia bisa ya di sela-sela terapi, kamu boleh sedikit menstimulasi si hospital tadi ya. Siapa tahu anak ini perkembangannya lebih baik. Ya. Terus kayaknya menolak tadi yang ngomong itu berarti gangguan utamanya bukan di temporal ya, tapi di occipitalnya ya. Occipital itu lebih cenderung untuk mengapa ya? Occipital itu visual ya. Jadi itu gangguannya di visual. Dia itu menyambungkan antara informasi yang didapat dari mata yaitu ke visualnya dia. Jadi gangguannya di visual. Coba nanti kita pelajari lagi lebih lanjut ini. Ya. Karena nggak di ceritanya nggak ada ya gangguan visual ya. Yang ngomongnya cuma gangguan bicara ya. Coba kita tanya ya, apakah anak ini sudah tahu huruf nggak ya? Nah ini, dia nggak bisa lihat Sudah, terus nih dokter. kata namanya ini. Nggak bisa lihat terus ini gangguannya mana di visual ini. Sudah pernah kamu cek di visualnya dia? Buka blog enggak? Dia bisa baca loh, Untuk bisa dilihat, bisa baca. Jadi dia mengenal huruf, ya mengenal huruf cuma enggak mau ngomong. Coba kamu lihat neurotransmitternya gimana? Ini dok, apa namanya masih ada berinflamasi karena neurotransmitter yang enega, sama dopaminnya butuh. Ini serba salah ini. Yang satu minta diturunkan, yang satu minta dinaikkan. Coba nanti kamu atur yang itu ya, balancingnya kamu atur dulu. Aku lagi cenderung berpikir ya, kamu cek lateralisasi. Lateralisasinya ada nggak anak ini? Ya lateralisasi. Kalau ada lateralisasi diberesin dulu. Kalau nggak ada, mungkin ya gangguannya di occipital tadi. Ini orang tua yang ngomong kalau lihat orang menirukan susah, tapi kalau baca buku mau. Oke. Karena tipenya suka menyendiri. Suka menyendiri tadi kita curiga di sosialisasi. Di sosialisasi tadi kamu cek, kira-kira dia butuh oksitosin enggak? Iya butuh dok, Oke. oksitosin. Mungkin yang kamu lebih intens dikasih oksitosin. Coba dipikirkan, kira-kira bisa nggak kita kasih oksitosin sama dopamin ya, itu dimasukkan dalam oil, supaya membantu terapi kita, jadi mempercepat. Dopamin sama oksitosin masukkan ESO, ya frekuensinya masukkan ESO, khusus buat si Yao. Coba kalian cek nanti pakai analisa tensor bisa atau enggak. Iya dok. Oke. Kita bisa lanjut lagi. lanjut, dokter. Kenzi Juan. Ini terapinya jarak jauh, dokter, semenjak pandemi. Untuk lama terapinya ini sudah lebih dari 3 tahun. Wus, angkanya kok elek ya. Dari 38 masih 30. Kalau dilihat dari angkanya elek ini. Oke, PR-nya di mana? Di sensori sama di bahasa. Oke. Problemnya apa? Untuk perilakunya sudah semakin baik, dokter. Mau lebih nurut. Terus sudah mau merespon 2 arah, tapi masih belum bisa, masih asal gitu, masih mbeo. Jadi ini lebih ke verbalnya sih dok yang masih belum. Untuk perilakunya lebih sudah ada. Oke. Lalu programmu apa? Ini dok, pertama karena memang attack-nya sudah stuck ya dok ya, dicek kembali buka blok sama lateralisasi. Oke. Kemudian yang berikutnya, rencanamu? Sama evaluasi ini dok, kalau untuk terapinya masih butuh ini, buka blok otak per lobus.
terutama di yang temporal sama temporomandibular joint itu dok, TMJ. Oke. Terus apa lagi? Sama evaluasi ini dok, Suplemen. dosis suplemen nutrisi otak itu dok. Oke. Jadi butuh ditambah. Oke. Aku minta satu lagi yang kalian cek itu di neurotransmitter. Neurotransmitter, coba dicek neurotransmitternya. Kadang-kadang aku berpikir ya, kayak ini tadi berpikir ya. Kalau anak ini memang perilakunya udah bagus ya, kadang-kadang anak ini perlu kita buat error loh, supaya ngomong ya. Coba kamu cek ya nanti kalau dia seandainya memang sudah gak jadi masalah di perilaku, hanya perlu stimulasi untuk error biar dia ngomong. Yang di Yoyo jangan, karena Butaditi masih kuat, ini yang untuk Kenzi Juan ya. Ini coba kamu cari, bisa nggak dikasih itu vitamin D kita yang dulu itu, ya. Yang mana? Vitamin D yang warna itu. David yang lama, David Ya, yang masih mengandung pemanis sama perasa itu, biar anaknya error. Soalnya kalau anaknya error, siapa tahu bisa ngomong. Ya, coba kamu pancing. Kalau perilakunya udah bagus loh ya. Kalau perilakunya masih menurut kamu masih sensitif sama perasa dan lain-lainnya, jangan dikasih dulu. Soalnya ini bicaranya kayaknya relatif angkanya nggak berubah ya dari pertama kali dilaporkan sama ibunya. Jangan-jangan kita perlu stimulasi untuk membuat dia error. Dierrorkan sekalian biar ngomong. Oke. Ini stuck dan turun nih maminya dan ngomong. Iya dok, stuck dan turun. Coba nanti kita lihat ya, kita lihat buka blognya di otak, kita lihat blog energinya dia, suplementasinya kita coba lihat, neurotransmitternya kita cek. Terus kalau perlu, itu tadi kita punya program, kalau anaknya tenang dierrorkan aja. Ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditambahkan? Nggak ada. Jadi dicek dopamin memang butuh dok. Dana. Oh ya, kamu lagi kerjakan itu ya, rasa tensor dopamin butuh ya. Oke, good. Oke, sepakat.